Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita atas kepergian adik kecil Angelin dan berdoa yang terbaik untuk Angelin. Juga semoga kasusnya cepat selesai dan pembunuhnya terungkap ya dan tertangkap. Ini yang menarik adalah masalah adopsi. Diadopsi sehingga hubungan antara orang tua kandung terputus. Gimana Mbak Uki? Adopsi itu boleh di dalam Islam, silahkan saja, tetapi harus mengetahui latar belakang seluk-beluk dari keluarga yang mau mengadopsi anak ini. Apakah dari keluarga yang baik-baik, apakah dari agamanya yang baik, apakah sifat-sifat mereka baik, harus seperti itu. Kita tidak bisa memberikan anak kita, buah hati kita yang sudah kita kandung 9 bulan kepada orang sembarang begitu saja. Tapi ini kasus pembunuhan ini luar biasa, hukumannya termasuk dosa besar, karena apabila kita membunuh satu nyawa, itu seakan-akan yang tidak bersalah, seakan-akan kita membunuh seluruh nyawa. Jadi ini bisa dipastikan dosa yang besar, dosanya luar biasa. Makanya di dalam Islam, dalam syariat Islam ada yang namanya hukum kisos. Jadi satu nyawa dibalas dengan satu nyawa, tujuannya sebenarnya adalah untuk efek jerah. Kalau tidak kisos bisa membayar denda sebenarnya untuk melegakan hati korban, keluarga korban. Jadi sebenarnya adil seperti itu. Ini memang sulit ya, seperti tadi disampaikan bahwa terpaksa diadopsi ketika melahirkan nggak mampu membayar juga Mbak Maudi. Tapi yang paling berat begini sih Mbak Maudi, ibu saja depresi, ibu yang paling berat itu adalah kehilangan anak. Tapi kehilangannya tragis gitu loh. Bisa dibayangkan. Betul sekali, dan kita akan juga menerima cerita-cerita dan curahan-curahan dari sahabat perempuan, tentunya dalam curahan hati perempuan. Baik, dan sahabat perempuan kita yang pertama ini tumbuh besar dalam lingkungan keluarga yang dipenuhi oleh kekerasan dalam rumah tangga. Tidak hanya untuk orang tua, namun juga keluarga besar yang menjadikannya dia menjadi seorang pemberontak. Namun bagaimana kisah selengkapnya, kita dengarkan langsung dari Desya. Iya. Silakan ketemu Mbak Vera, psikolognya. Silakan Mbak Desya, duduk di sini, cantik sekali. Terima kasih sudah datang ya Mbak. Sama-sama. Oke, Mbak Desya, tadi saya memperkenalkan profil Mbak Desya adalah tumbuh dalam keluarga yang penuh kekerasan dalam rumah tangga, betul ya Mbak? Iya. Boleh diceritakan dulu waktu awalnya seperti apa? Iya, jadi sejak saya kecil itu sebenarnya kedua orang tua yang saya kenal itu buat saya sempurna. Dua-duanya sabar, dua-duanya baik gitu. Saat saya SMA gitu, tiba-tiba ada satu kejadian gitu yang menurut saya bukan dari dalam, dari luar, bukan dari papa dan mama saya sendiri. Sehingga di rumah terjadilah konflik, hasutan-hasutan dari luar juga. Nah itu dengan kondisi papa saya yang bekerja, masalah pekerjaan dan mungkin pria seperti itu ya, kalau stres tinggi jadi berakibatnya seperti apa ke rumah gitu. Jadi pada waktu itu saya sedang sekolah gitu di Surabaya, saya asli Kalimantan. Saya nggak ada di tempat, tapi saya terus dapat telepon bahwa di rumah begitu kacau gitu. Dan saya akhirnya minta pulang, nggak tahu, saya nangis terus di sekolah, nggak mau sekolah gitu. Saya pulang, di rumah juga seperti itu. Jadi saya yang melihat mama yang begitu sabar, hampir nggak pernah melawan gitu, nggak pernah ngomong, tapi harus keluar dari rumah, harus ngalamin hal-hal yang seharusnya nggak dialami. Sebentar, saya masih nggak ngerti Mbak, apa sih yang terjadi di dalam rumah itu yang tadi katanya sampai datang ke rumah bikin nangis itu apa, konflik apa yang kita nggak ngerti? Jadi papa itu di rumah selalu menyalahkan mama gitu, yang dengan keluarga besar ya, dengan keluarga besar yang disalahkan terus mama gitu. Menyalahkan apa ya? Menyalahkan maksudnya dalam arti berbisnis. Papa itu kan dulu membangun, maksudnya kita di kota harusnya menjadi, saya memang dari kecil diajar berbisnis gitu sama papa gitu, melihat keluarga bisnis. Dan pada posisi umur papa yang harusnya sudah matang itu
gagal, apa yang diharapkan tuh nggak terjadi. Jadi di rumah, jadi kegagalan dalam mimpi-mimpi sukses itu akhirnya berakibat kepada ibu. Apa yang terjadi sama ibu? Kena kekerasan seperti apa? Perkataan gitu, terus juga kekerasan verbal, dicaci maki, dihina, lemparan barang, dilempar barang. Oke. Yang seperti itu saya yang nggak pernah lihat gitu. Terus juga kan nggak terlalu besar ya kota, itu banyak yang tahu jadinya karena kita cukup dikenal di sana gitu. Itu yang saya kok jadi begini gitu, keluarga yang tadinya baik-baik aja, iya sempurna gitu, saya yang happy banget dari kecil gitu. Kenapa? Karena, dan itu sebenarnya bukan karena papa sendiri ya, karena desakan di luar papa kan bekerja nggak sendiri waktu itu. Jadi dianggap istri intervensi gitu, padahal menurut saya enggak gitu loh. Itu salah satu hak dari mama saya gitu. Kekerasan seperti apa yang membuat paling trauma sampai akhirnya katanya Desya sampai jadi anak pemberontak? Lebih ke saya tahu gitu loh sakitnya hatinya mama gitu kan ya. Perkataan menurut saya dibanding fisik gitu ya. Fisik mungkin seperti lemparan itu kan saya nggak pernah lihat gitu. Oh, nggak pernah lihat sebelumnya kan itu bukan, maksudnya sebelumnya kan nggak pernah lihat yang begitu. Terus saya melihat yang begitu, yang biasanya papa tuh ngajarkan kita berkata-kata itu halus, sopan, tiba-tiba di rumah jadi begitu. Gitu, itu yang, terus mama yang perkataan yang kasar sekali ya menurut saya gitu. Mama bisa bilang gitu? Bukan mama. Oh, papa ya. yang begitu. Terus frustasinya dalam bentuk apa kamu sampai akhirnya memberontak dan apa kemudian? Waktu itu saya sampai yang sempat nggak mau sekolah waktu itu. Tapi dipaksa, kalau kamu nggak sekolah, yaudah kamu hidupin terserah, hidupin diri kamu sendiri aja. Nah saya nggak mau nyusahin mama lagi kan waktu itu. Jadi ya saya tetap sekolah, cuman sempet satu waktu saya sangat nggak tahannya itu ya. Adik saya sakit waktu itu di rumah. Jadi saya cuma ngeliat tuh ada kan minum obat kan dia di rumah tuh. Saya udah nggak mikir panjang. Saya juga nyari perhatian juga mungkin waktu itu, mungkin kalau saya ngelakuin ini mungkin lebih didengar gitu Bapak. Jadi waktu itu obat-obatan adik saya itu saya bukain semua, saya minumin semua. Nyobain obat-obat. Mbak Vera, ini paling juga dari kecil melihat kekerasan tentunya berbeda sama berbeda dengan kalau melihat situasi yang bagus, indah, bahagia, tiba-tiba remaja berbeda gitu. Betul, kan betul. Gimana Mbak Vera? Nah jadi gini ya, ini ada beberapa poin nih. Jadi kebayang ya sahabat perempuan, apapun yang dilakukan oleh Anda dan pasangan di rumah, dampaknya adalah langsung ke hati anak perempuan Anda atau anak laki-laki Anda. Satu pukulan, satu ucapan verbal yang kasar melukainya di sini, dan ketika anak remaja dapat tindakan seperti itu, ya yang dia merasa diserang adalah dirinya. Jadi serangan di dalam yang nggak ditujukan ke dirinya pun dia rasa dirinya. Maka kalau remaja itu semuanya adalah narsis ya. Fokusnya kayaknya dia lagi di atas stage, semua ngeliatin, dia sensitif, dia unik, bahwa kejadian yang dialami paling berat sedunia, ya rumah tangga yang dialamin oleh orang tuanya adalah yang paling dahsyat sedunia gitu kira-kira. Dampaknya adalah lari. Seharusnya remaja itu larinya kan ke rumah. Jadi kalau ada apa-apa masa yang dialami, remaja larinya ke rumah. Ini rumahnya panas, larinya keluar. Di luar nggak ketemu ternyata pertemanan yang mendukung. Larinya kemana? Obat. Itu yang dialamin kan ya. Dan tadi krisisnya sederhana Mbak Maudi. Di usia 40-50-an di mana kita semua seharusnya sudah mulai stabil kehidupannya, karirnya, rumah tangganya, dan kehidupan dengan anak-anak. Begitu ada krisis, dahsyatnya bisa lebih menyakitkan dan mematikan dampaknya. Iya, dan ini ternyata membuat goncangan yang luar biasa ya, akibat dari dunia yang indah yang berbunga-bunga tiba-tiba langsung seperti itu. Kita akan lanjutkan lagi pembicaraan ini masih dalam Curahan Hati Perempuan. Tidak mudah ya, tumbuh dalam keluarga yang tadinya baik-baik saja, penuh dengan kebahagiaan, kemudian tiba-tiba dalam waktu set gitu ya, berubah. Ayah marah, ibu dihina, caci maki, terus tentunya membuat suatu hal yang membuat frustasi. Desya mengalami itu pada saat remaja. Kemudian apa yang terjadi dan keterpurukan yang paling dalam yang akhirnya membuat, aduh udah deh nggak mau begini lagi gitu, gimana? Iya, jadi saya berusaha melawan terus ke papa, akhirnya yang biasanya harmonis dengan papa bisa belanja bareng dan segala macam, akhirnya saya sempat nggak tegur papa saya setahun. Saya dijemput dijemput di bandara, saya bilang pulang aja sendiri, bisa pulang sendiri, semua ketemu begitu, cuman lalu aja, jadi nggak ada yang
ketemu, oh iya seperlunya aja. Nggak ada lagi nggak mau saya ngomong apa gitu, udah ini, tapi sendirinya saya sakit gitu. Orang ini papa yang saya sayang, yang saya tahu dia juga nggak salah gitu. Tapi setiap kali bertemu, kalau hanya untuk menjelekan mama, saya ngejauhin gitu. Kalau tiap makan bareng saya nangis, tiap apa, akhirnya lama-lama saya mundur gitu, yang nggak mau ngomong gitu. Sampai pada sekali waktu papa saya tiba-tiba saat saya mau memperbaiki diri, saya udah mulai nyadari ini, aduh kok mau begini terus gitu, udahlah biarin urusan orang tua gitu, mulai udahlah, masa mau begini sama orang tua gitu. Saat saya seperti itu baru janji gitu ya, mau negur papa saya. 2 bulan kemudian, dengan kondisi yang belum banyak bicara, papa saya dipanggil Tuhan tiba-tiba. Rasanya menyesal luar biasa kan? Saya sudah nggak kepingin hidup itu waktu itu. Saya udah kehilangan tujuan, saya yang ngerasa bersalah sekali gitu. Saya yang apa yang bisa saya lakukan gitu. Sampai saya itu nggak boleh diapa-apain tuh waktu itu. Papa saya udah yang blank. Saya nggak mau hidup waktu itu. Selama 3-6 bulan saya nggak bisa sendirian, tiap di kamar mandi saya nangis, tiap di mana saya nangis, dan saya cuma di depan tempat pekerjaan papa saya cuma bilang, saya bisa bikin apa. Di situ saya bilang, saya nggak mau hidup kalau kayak gini, saya nggak boleh. Saya ngomong sama keluarga saya bilang, udah terserah deh mau apa, saya mau mati kapan aja juga saya siap kok. Saya saking ketemu penyesalan sama papa, saking menyesal udah bermusuhan dan sebagainya. Saya menyesali banyak hal yang seperti itu, tiba-tiba kayak gini gitu, dan nggak sempat memperbaikin. Setelah masa berduka lah kita sebutnya gitu ya, kemudian akhirnya punya satu titik untuk akhirnya bisa kembali menjadi desa yang sekarang gimana? Iya, papa saya pada waktu tatap muka terakhir sebelum nggak ada, saya waktu itu posisi lagi sekolah, dia cuma bilang gini, kamu baik-baik ya. Itu kata-kata terakhir dia yang di saat teman saya itu yang waktu itu, aduh, ya udah itu yang saya pegang. Saya harus baik-baik selama saya punya nafas gitu. Di situ yang saya melihat bahwa ujung hidup saya itu ada. Yang sebelumnya saya seenaknya, sesukanya, sombong dengan segala kemampuan saya. Akhirnya saya bilang nggak ada gunanya semuanya. Papa saya nggak ada, siapa yang harus saya banggain? Sampai bahkan di depan jenazah papa saya bilang sama mama saya, mama kan tahu Desya ini lebih sayang papa daripada mama. Itu juga saya menyakiti mama waktu itu. Karena jadi dua-duanya papa nganggap saya bela mama gitu. Padahal nggak begitu sebenarnya gitu. Yang saya adik-adik semua bilang, aduh tuh dia gimana tuh. Itu galau tingkat tinggi pasti ya saat itu. Saya nggak mau apa-apa. Akhirnya setelah itu punya inspirasi apa untuk? Ya waktu itu akhirnya saya berusaha apa saya kerjakan, saya mulai dari situ. Pas saya waktu itu mau membuat ruko waktu itu, saya nggak ngerti apa-apa juga. Saya berusaha, saya buat mulai tahap itu. Pelan-pelan saya bilang saya harus wujudkan semua yang papa saya mau. Awalnya itu, dan papa saya memang orangnya sosial ke semua orang. Akhirnya Desya melanjutkan lah ya usaha awal mulanya di situ. Sukses ya sampai saat ini. Kemudian ada inspirasi apa yang Desya akan bagikan kepada kita semua? Iya, jadi saya melihat waktu itu dari mama saya, kelemahan saya, papa saya juga pernah bilang gini, kesalahan yang saya pernah ingat dari papa saya cuma gini, mamamu nggak bisa ngatur. Nggak bisa ngatur, maksudnya karyawan, pembantu semua. Ngapain hal yang bisa dikerjakan pembantu, mama kamu harus ngerjain sendiri di rumah. Itu yang membuat saya akhirnya jadi tukang ngatur gitu, dalam arti saya harus manage. Jadi perempuan nggak boleh cuman tahu nyuci, tahu masak, tahu begitu aja. Jadi harus mengerti sesuatu gitu, dan harus bisa bekerja karena bisa membantu gitu pasangannya gitu. Yang di situ yang saya akhirnya jadi saya harus serba bisa, saya harus banyak belajar. Nah, terus juga di keluarga besar juga saya melihat gitu loh, banyak keluarga yang perempuan-perempuan yang dibantu, itu diberdayakan. Iya, itu. Apa yang Anda lakukan? Saya untuk memberdayakan perempuan di sekitar Anda. Saya mulai dulu dari diri saya saya belajar, saya les salon, les kemudian memberikan apa kemudian? Nah, saya menawarkan, ayo ini ada lahan, mau nggak buka? Mau nggak, bisa nggak? Ayo saya buka. Akhirnya bikin apa dengan itu? Salah satu saya bikin soto. Jadi usaha resto ya? Saya bikin ini. Itu membantu untuk para mereka yang kerjakan bengkel. Saya bikin. Silakan Mbak Oki. Iya, saya jadi teringat tadi karena mendengar tahun-tahun kesedihan dari Mbak Maudi, saya teringat Rasulullah juga pernah mengalami namanya tahun kesedihan. Nah,
namanya Amul Husni. Amul Husni itu tahun kesedihan ketika istrinya Rasulullah Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya Rasulullah Abu Thalib meninggal dunia. Orang yang sangat mendukung beliau, sangat mencintai beliau dalam perjuangan beliau berdakwah itu meninggal dunia sehingga tahun-tahun kesedihan. Tapi setelah tahun tersebut ada peristiwa Isra Mi'raj dan kemudian Rasul berhijrah ke Madinah dan semakin jaya di situ. Jadi itu jadi sedih boleh, tapi tidak sedih yang berkepanjangan, justru membuktikan, lihat aku menjadi orang yang baik, aku orang hebat dan bermanfaat untuk banyak orang. Kemudian saya selalu senang dan kita selalu senang dengan sahabat perempuan yang memberdayakan dirinya, karena di dalam Islam sendiri perempuan bukan hanya tidak belajar apa-apa, tidak tahu apa-apa. Memang lantai terbaik di perempuan adalah di lantai rumahnya, tapi bukan berarti tidak tahu apa-apa. Kita lihat Khadijah radhiyallahu anha berdagang, berbisnis. Kita lihat istri Rasul yang lain, Zainab binti Jahsy, menyamak kulit binatang, dapat duit dari situ disedekahkan, dapat uang dari Rasul untuk nafkahnya, tapi kemudian punya pekerjaan sendiri untuk apa? Untuk sedekah. Jadi kalau ada yang bilang aku istri, kemudian aku nggak kerja, nggak apa-apa deh gitu. Kalau suami yang pada akhirnya meninggal dunia, kemudian engkau tidak bekerja, kau nanti akan menjadi peminta-minta. Padahal di dalam Islam tidak boleh minta-minta itu. Kita lihat ada perias wanita namanya Ummu Salim binti Marhan di zamannya Rasul bekerja sebagai perias wanita, Rufaido bekerja sebagai perawat. Jadi perempuan-perempuan silahkan bekerja, kalau mendapatkan restu dari suami memberdayakan dirinya, bermanfaat bagi banyak orang, silahkan belajar sebanyak-banyaknya supaya jadi perempuan yang cerdas, perempuan yang berdaya. Itu dia perempuan yang hebat. Suatu hal yang luar biasa apabila kita bisa memberdayakan diri kita, untuk diri kita, untuk keluarga, dan yang lebih mulia lagi apabila kita dapat membantu orang sekitar kita. Terutama dari titik balik tadi Mbak Mafi, ya. Duka cita, maklum duka cita itu ya nggak cuma kehilangan bapak atau ibu, berpisah dari pasangan, putus dari cinta kasih ya, karena tadi prosesnya shock, kemudian marahnya, nggak mampu terima, mampu dibenahi, depres, mulai santai ke dalam dulu, itulah membal untuk baliknya kembali. Itu dia membal untuk menjadi sukses, menjadi berdaya, dan memberikan yang terbaik untuk orang. Terima kasih Desya, kita akan kembali lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Dalam Curahan Hati Perempuan yang kedua ini adalah ada sahabat perempuan kita bernama Ibu Mima. Ya, Ibu Mima. Ibu Mima ketemu Mbak Oki, ketemu Mbak Vera. Silakan Bu Mima tengah-tengah yuk, duduknya sama saya. Bu Mima terima kasih ya. Bu Mima kan datang ke sini emang ingin cerita ya, mengenai kisah-kisah kekerasan yang Ibu Mima alami dari suami gitu ya. Kekerasan apa sih Bu yang dialami? Kekerasan itu banyak sekali ya. Selama perkawinan saya tuh selama ini hampir 11 tahun, hampir sering dia tuh menyentuh badan saya tuh dengan keringanan tangan dia gitu. Diapain sih Bu? Ya dipukul, ditonjok gitu kadang. Bahkan kaki dia pun sering main gitu. Ditendang? Iya, ditendang. Di bagian tubuh mana Bu? Di sini, paha, di tangan, di muka juga sering gitu. Ditampar itu udah sering kali saya tuh alamin gitu. Yang paling kekerasan yang paling membuat Ibu sakit hati, yang secara fisik, secara hati itu apa Bu? Iya waktu itu tangan saya sini ya. Waktu itu sih halnya cuma sepele masalahnya, cuma dia itu orangnya memang temperamen seperti itu. Jadi kalau ada masalah menurut dia itu nggak enak, ininya ke saya gitu, imbasnya ke saya pasti. Atau dia lagi di kerjaan ada masalah, yang dia kesel, saya dikena imbasnya gitu. Dan waktu itu tangan saya ini bengkak, untuk begini pun nggak bisa gitu, sampai besar seperti ini. Saya itu sedih gitu, maksudnya saya itu istrinya, tapi dia tuh kayak nggak nganggap saya gitu. Jadi Ibu tuh samsak gitu ya rasanya, bukannya istri yang disayang gitu, yang harusnya dirawat. Ini setiap ada masalah apapun yang bukan gara-gara Ibu juga gitu kan, iya, tetap kenanya ke Ibu gitu. Saya juga kadang-kadang udah putus asa ya sama, cuman karena saya punya 2 anak kan, dari pihak keluarga pun tahu kalau dia itu
keras sama saya gitu. Dan udah sering pun keluarga tuh suruh saya tuh pisah. Tapi balik lagi saya tuh kasihan sama anak saya, karena keluarga saya tuh selalu bilang, oh tinggalin anak saya gitu, saya pergi aja gitu. Jadi saya jadi bingung gimana gitu. Jadi apalagi kan anak yang kecil saya kan dia menderita Down syndrome. Down syndrome. Iya, jadi makanya saya selama ini bertahan ya untuk anak saya aja gitu. Jadi kalaupun suami saya itu melakukan kekerasan, itu kadang saya cuma menangis. Saya nangis. Bahkan anak saya pun yang besar itu tahu kalau saya lagi menangis, dia pasti tahu kalau saya habis. Anak-anak pernah lihat nggak kekerasan yang dialami ibu? Anak saya yang besar itu Lihat. sering ya saya tuh ditendang. Sebenarnya itu kan nggak bagus buat perkembangan anak saya, cuma suami saya tuh kayaknya nggak ngerti masalah itu gitu. Sebentar ibu, suami ini selain melakukan kekerasan tapi bertanggung jawab secara finansial? Memang terus terang aja selama ini tuh betul dia kerja memang, hanya menurut saya itu pendapatan dia sebetulnya kurang. Dan saya pun padahal udah ikut membantu untuk artinya ibu juga mencukupi bekerja. gitu. Saya nggak bekerja, hanya freelance aja gitu ya. Pokoknya adalah tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Cuma kadang-kadang saya berpikir, kenapa kok dia nggak bersyukur, kok kenapa nggak berterima kasih sama saya gitu. Malah dia tuh selalu nganggap saya tuh salah gitu. Iya, gini ya, memilih menjadi ibu rumah tangga, menjadi istri yang baik gitu ya. Memang kita ini bukan ada rewardnya, nggak ada apa, nggak ada awardingnya, nggak ada apanya ya. Tapi kadang-kadang tuh bilang makasih ya sayang udah disiapin makan pagi tuh rasanya kita tuh seneng banget gitu loh. Iya nggak sih ibu-ibu ya kan? Kita jungkir balik urusin anak segala macam gitu ya. Dibilang potong rambut ya tambah cantik itu aja kayak rasanya bunga-bunga banget. Ini tuh nggak ada apresiasinya sama sekali. Bukannya kita minta ya, tapi hal-hal seperti itu membuat kita senang. Ini kalau menurut saya ya sepertinya seperti itu. Ibu selain itu suami melakukan kekerasan, ada perselingkuhan juga? Ada. Dan perselingkuhan itu terjadi saat ini hampir 3 tahun ini. Dengan wanita yang sama? Iya. Dengan orang itu Iya, aja? dengan orang itu. Dan yang lebih menyakiti saya ya, mungkin bagi saya kalau memang dia selingkuh, saya nggak tahu, mungkin saya nggak terlalu ini. Tapi ini sampai dibawa ke rumah, dan dia tuh kadang suka nginep di rumah. Loh, ibu di mana? Dan saat dia melakukan itu, saya sama anak saya itu disuruh pergi. Suruh pergi kemana, Bu? Ya pokoknya nggak di rumah itu gitu. Jadi ibu sama 2 anak gitu suruh pergi gitu? Secara ibu tahu betul bahwa itu ada selingkuhannya dia dan suami ibu di rumah gitu? Iya. Kalau ibu nggak mau pergi gimana, Bu? Dia marah. Memang kalau dia marah, apa yang Anda khawatirkan? Dia selalu mengancam dengan anak saya. Mau diapakan anaknya, Bu, oleh suami Anda? Ya sering dia ngancam, misalnya anak saya kadang diseret. Loh, jadi kekerasannya tidak hanya sama ibu, sama anak-anak juga? Iya, karena dia begitu biar saya itu nurut. Jadi dia harusnya nurut aja sama dia, mau dia ngelakuin apa saya Menggunakan harus nurut. kekerasan untuk punya power Iya, ya. gitu Bu, makanya. pernah nanya nggak dia masih cinta nggak sih sama Anda sebetulnya? Saya tuh kadang bingung ya, makanya kadang dia berubah, kadang baik, kadang seperti itu gitu. Jadi karena saya juga sebetulnya udah sering ninggalin dia gitu, ngikutin orang tua pergi. Cuma kadang dia ya begitu, baik-baikin saya, minta maaf karena saya orangnya kan nggak tegaan gitu. Apalagi saya mandang anak-anak saya gitu. Akhirnya saya Silakan Mbak Vera. Ya gini nih, biasa ini biasa loh ya, ini sahabat perempuan hati-hati loh. Konflik itu nggak pernah sampai boom, tiba-tiba Anda seperti kemarin dibakar gitu, itu nggak pernah. Pasti ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ketika dia main pukul, Anda udah bilang stop, dia akan stop. Tapi kalau Anda biarkan, dia akan lebih lagi, kemudian dia akan selingkuh, dia akan melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Jadi terus bertingkat dan hati-hati. Setiap melakukan kekerasan suka begini. Ada momen dia melakukan kekerasan, kemudian ada momen honeymoon, tiba-tiba dia baik kembali. Nggak usah terlalu dipercaya. Karena kalau udah berulang lebih dari 2 kali, hentikan. Nah, pertanyaan saya adalah Anda masih cinta sama dia? saya nggak cinta. Tuh kan, jadi demi anak-anak itu bohong kalau kayak begitu. Karena kenapa Mbak Maudi? Karena begini,
dua orang butuh saling jatuh cinta dulu, baru bisa punya anak. Makanya sistemnya seperti segitiga. Ini anaknya di atas ini untuk kita support betul-betul. Jadi ketika dua ini bertikai, konflik tak terselesaikan sampai melibatkan kekerasan dan perselingkuhan, ini udah over sebetulnya. Kalau salah satu udah nggak ada yang berubah, satunya bertahan, itu udah over. Di sini crash down, Bu. Kalau Anda bilang anak Anda Down syndrome itu nggak butuh bapak yang pelaku kekerasan seperti itu. Mereka butuh treatment. Down syndrome bikin semua tumbuh kembang anak aspeknya jadi tidak berkembang. Mereka butuh sekolah khusus. Sekolah khusus bisa dibiayai oleh pemerintah. Dia nggak butuh bapak yang seperti itu sebetulnya. Dia butuh Anda sudah cukup. Jadi anak sebetulnya Mbak Maudy, ketika ada satu orang tua yang mampu supporting anaknya, itu sebetulnya sudah cukup buat anak. Baik. Meskipun kita butuh dua sebetulnya. Iya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi, lebih lanjut lagi bagaimana kesulitan ibu untuk meninggalkan anaknya yang Down syndrome untuk mencari nafkah supaya dia bisa berpisah dari suaminya. Nanti kita minta pendapat Mbak Uki setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan. Ada Ibu Mima di sini menceritakan betapa selama berbelas-belas tahun dipenuhi dengan perselingkuhan sampai dibawa ke rumah dan dia diusir dari rumah, dan kemudian ada kekerasan dalam rumah tangga, bahkan anak-anak menjadi ancaman kalau ibu tidak nurut, anak-anak akan disiksa atau disakiti gitu ya Bu ya. Kemudian sebenarnya dengan kondisi seperti ini apa sih yang ingin ibu harapkan, apa yang ingin ibu jalani gitu? Sebenarnya saya tuh sudah lama ingin pisah. Saya tuh pokoknya saya udah nggak mau kenal dia, udah nggak mau kenal yang namanya suami saya. Tapi cuma balik lagi tuh ke finansial anak-anak saya gitu. Saya berusaha untuk kerja, cuma anak saya yang paling kecil itu nggak bisa. Kalau tanpa saya, mertua saya sendiri juga nggak bisa full ngurusin dia gitu. Makanya kadang saya tuh bingung di situ untuk lari dari masalah saya ini gitu. baik, Mbak Oki dan Mbak Vera ya, sering sekali ibu-ibu dengan alasan untuk anak, dan apalagi ini dengan anak kebutuhan khusus gitu ya, rasanya nggak bisa ditinggal nih anaknya. Sementara kalau pisah gimana dong, saya nggak ada yang jaga ya anaknya gitu. Dari tadi sebagai seorang perempuan yang emang emosionalnya kita lebih besar, dari tadi saya juga gitu ya, cuma ditahan-tahan. Ibu sudahlah KDRT Bu, kemudian perselingkuhan di depan mata lagi, bahkan itu rumahnya ibu, miliknya ibu, itu harusnya ibu di situ, justru ibu disuruh pergi, artinya sudah tidak menghargai sama sekali. Ibu juga mengatakan ibu tidak mencintai suami ibu. Jadi memang sudah untuk apa lagi dipertahankan. Sehingga tadi ibu mengatakan bahwa memang aku ingin bercerai, tapi dan kebanyakan alasan dari sahabat perempuan kita adalah karena anak. Entah itu karena finansial atau yang lain-lain. Ini karena finansial. Ibu, ketika ibu memutuskan, pada akhirnya ibu mantapkan diri dulu ya, ibu istikharah, mantapkan diri. Kemudian ketika mendapatkan jawaban ibu mantap untuk berpisah, silakan ibu mengajukan ke hulu, mengajukan gugatan cerai. Nanti di situ kan akan ada si anak, biasanya sih akan ikut ke ibu seperti itu, karena ibu yang paling berhak untuk anak-anak yang masih kecil. Ibu memikirkan masalah finansial. Pertama Bu, kewajiban dari seorang ayah, mau bapak mau sudah bercerai atau tidak, tetap kewajibannya menafkahi. Kelak ibu bercerai, bapak itu tetap punya kewajiban untuk menafkahi sang anak. Harusnya, idealnya. Kalau si bapak tidak mau menafkahi anaknya ibu kan masih sehat, ibu masih kuat, ibu masih bisa bekerja, bawa anak itu untuk bekerja, jualan warung ibu bisa masak, silakan buat jualan kue dan yang lain-lain gitu. Jadi ibu berpikir, sekarang ini ibu sudah berpikir, gimana ya kalau begitu, pasti saya nggak mampu. Ibu, you are what you think. Ibu adalah apa yang ibu pikirkan. Kalau dari sekarang ibu berpikir aku nggak bisa, tidak akan pernah bisa. Berhusnuzon pada Allah, berprasangka baik pada Allah. Kata Allah apa? Aku mengikuti prasangka hambanya, kata Allah begitu. Kalau ibu optimis, kalau ibu husnuzon, aku bisa kok untuk menyelamatkan anak-anak ini dari setiap hari melihat kekerasan, untuk menyelamatkan harga diriku ini sebagai seorang istri yang harusnya dimuliakan. Lebih baik aku pergi, aku sama anak-anakku, dan aku bisa membiayai anak-anakku. Ibu bisa Bu, hanya saja ibu nggak percaya diri. Mbak Vera mungkin perlu bantuan untuk betul Mbak Maudy, karena tadi ibunya udah milih berbelas tahun sama suami yang nggak mampu menghargai Anda, merusak Anda secara fisik. Itu nggak dirusak fisik aja loh ya, emosi dan penghayatan tentang diri yang positif. Semakin Anda disiksa, perselingkuhan di depan mata, yang rusak itu adalah kemampuan Anda untuk berdaya Bu. Semakin lama Anda beli bertahan, semakin lama kelak Anda tidak akan mampu lagi keluar dari rumah itu dan berpisah dari pasangan Anda. Sekarang saatnya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Mbak Oki tadi, you are what you think. Oke?
Ayo Mbak, Ibu berdaya ya Bu, usahakan. Kalau memang awalnya sepertinya sulit gitu ya, tapi ini pasti akan ada usaha setelah itu, begitu ya. Oke, ada lagi yang disampaikan? Saya teringat akan sabda Nabi, man la yarham la yurham, tidak akan disayangi orang-orang yang tidak menyayangi gitu. Jadi kalau orang itu sayang sama kita sayang sama dia. Masalahnya orang ini, sang suami ini tidak cinta lagi pada ibu, tidak sayang pada ibu, anak-anak juga dipukuli seperti itu. Jadi sebenarnya tidak patut mendapatkan kasih sayang dari ibu, pun kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menzolimi anak dan istrinya. Ya Bu ya, jadi mudah-mudahan bisa mengambil keputusan yang tepat dan menghargai diri ibu sendiri. Baik, Mbak Vera, mengenai yang anak Down syndrome tadi menarik. Jadi nggak Ya, perlu jadi bapak sebetulnya ya kalau dia anak dengan Down syndrome itu semuanya kan terhambat nih, fisik, kognitif, semuanya terhambat perkembangannya, sehingga mereka butuh terapi sebelum usia sekolah. Terapi itu sebetulnya sudah disediakan di rumah sakit umum, itu for free. Kalau ada surat miskin misalnya, sekarang BPJS pula ada. Kemudian pada saat di usia sekolah, masuk sekolah khusus, pemerintah pun menyediakan SDLB namanya. Jadi sebetulnya udah tersedia. Ya Bu, Mungkin ibu tidak tahu mungkin caranya. belum tahu ya. Iya. Banyak bertanya Bu, banyak mencari informasi. Ya, usaha ya Bu ya. Yang artinya gini, Ibu punya energi bersabar mengikuti semua, disalurkan energinya, tenaganya untuk bisa memberdayakan anak, memberdayakan diri Anda Ibu. sendiri. Seperti itu. Sekarang Ibu harapannya seperti apa? Apa yang ingin Ibu inginkan supaya kita bisa mengamini, mendoakan Ibu seperti harapannya Ibu. Silakan Ibu sampaikan di sini. Saya punya harapan nantinya saya bisa hidup mandiri bersama anak-anak saya. Dan itu tujuan saya selama ini, cuma memang belum tercapai saat-saat ini. Tapi itulah, dalam hati saya itu ingin seperti itu. Jadi tanpa suami pun saya udah nggak peduli lagi, karena yang saya pikirkan hanya anak-anak. Itu aja. Baik, semoga dapat ya Bu apa yang diharapkan, dipertimbangkan, dijalankan bagaimana apa yang disampaikan sama Mbak Vera dan Mbak Oki. Dan kemudian gini, tadi satu kekhawatiran Ibu adalah gimana caranya ngerawat anak nih Mbak Vera dengan Down syndrome tanpa suami, tanpa ada kebutuhan finansial. Kan dalam pemikirannya kan saya mesti kerja, kalau kerja nggak bisa bawa anak, nanti anak saya pengen jaga, ini kebutuhan tinggi gitu ya Bu ya kira-kira Mbak Vera. Nah ternyata anaknya bisa kok Bu dibawa pakai kursi roda misalnya, karena dia baru bisa duduk saja kan. Kursi rodanya bisa dapatkan dari puskesmas atau dari rumah sakit umum terdekat. Ya atas tadi bawa surat miskinnya kalau memang tidak mampu, kalau punya, jadi selalu ada banyak cara dari pengantar RT dan lain-lain itu ada Mbak Maudi. Dan satu lagi, ibu bukan makhluk sendiri. Ibu punya saudara-saudara, punya saudara kandung atau saudara seiman. Silaturahmi. Ibu punya tempat teman-teman pengajian, punya teman-teman sosial. Silahkan untuk melibatkan diri dekat dengan mereka. Karena muslim yang baik pasti saling menolong satu sama lain. Baik. Jadi jangan merasa sendiri. Itu adalah buat kita semua ya, ibu-ibu juga ya, bukan hanya untuk Ibu Mima dengan sahabat perempuan yang nonton juga. Ini adalah nasihat dari Mbak Vera dan Mbak Oki untuk kita berdayakan kita sendiri. Baik, kami akan segera kembali dalam Curahan Hati Perempuan. Baik, sebelum menutup perjumpaan kita di akhir minggu ini ya, di hari ini, sebelum kita berjumpa lagi di bulan depan gitu ya. Oh jauh banget. Saya mau dengerin Mbak Desi. Jadi setelah pengalaman pribadi ini gitu, apa yang bisa disampaikan pada titik saat ini? Ya, jadi sekarang saya merasa bersyukur gitu, dan rasa syukur saya ya, akhirnya saya ingin gitu, karena melihat banyak sekali wanita-wanita yang istilahnya nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Sahabat perempuan kita yang datang pagi hari nggak bisa ini. berbuat apa-apa dengan keadaan di rumah mungkin yang banyak saya lihat nggak bisa bergerak karena ya udah nggak ada penghasilan, nggak ada apa ya. Saya coba gitu yang mungkin saya dengar, saya tahu datang ada beberapa yang sudah saya support untuk berkarya. Bisanya apa? Misalnya bisa masak, ayo masakan apa, mau nggak? Saya kebetulan saya punya, Jadi Ibu memberi modal, melakukan counseling, memberikan modal, ya, membuka lapangan support, kerja, biar seperti bangkit, itu biar ya, bangkit, supaya jangan akhirnya mereka terpuruk. berdaya gitu ya. Sudah berapa lama dilakukan ini? Sekitar 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa membantu semuanya ya. Ibu ya Bu ya, langsung temuin tuh. Silakan Bu, ngobrol lagi. Lapangan kerja. Langsung. Ya, apa yang bisa dibantu nanti ya dibicarakan Setelah acara ini. Ya, sepertinya ada telepon juga dari sahabat perempuan yang ingin merespon atau memberikan dukungan atau apapun yang ingin disampaikan kepada Ibu Mima. Silahkan, apakah sudah tersambung dengan kita? Halo, selamat pagi. Ibu Halo. Iya, Ibu Tika dengan Maudi di Curahan Hati Perempuan, Ibu. Iya, Mau Maudi. Iya, apa yang mau disampaikan?
Iya, aku punya pesan buat Ibu Mima. Ibu Mima. Ya ini sekedar masukan dan saran saya sebagai penonton ya. Iya. Kalau menurut saya udah punya suami seperti itu, lebih baik itu ditinggalin aja Bu, jangan dipertahankan. Tuh Bu. Karena hidup itu masih panjang. Nah, hidup tuh, Bu. anak-anak ibu juga masih panjang jalannya. Kalau seandainya ibu mempertahankan satu orang, akhirnya merusak semuanya. Nah, kalau menurut saya sih seperti itu, Bu. Iya. Tuh. Terima kasih sekali Mbak Tika masukannya. Iya. Ini adalah juga untuk bisa memberikan kesempatan kepada kita semua, membuka mata kita, wawasan kita untuk bisa menjadi perempuan berdaya. Terima kasih Mbak Tika. Mbak Oki, silakan menutup hari ini. Ada satu doa indah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, buat aku mencintaimu, buat aku mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan buat aku mencintai amalan perbuatan yang mendekatkan untuk mendapatkan cintamu. Artinya, kalau kita mengharapkan cinta Allah, kita menghargai diri kita sendiri. Kalau kita berdoa pada Allah dipertemukan dengan orang-orang yang mencintai Allah, artinya kita memilih orang-orang yang baik, hanya baik, yang dekat-dekat dengan kita, suami baik, anak-anak baik, semuanya baik. Kalau kita berdoa kepada Allah bahwa mau amalan-amalan yang baik, ya Allah, seperti berdaya tadi, bekerja, kemudian bermanfaat untuk orang lain. Jadi senantiasalah berdoa hal-hal seperti itu untuk mendapatkan cintanya Allah, insya Allah. Senang loh bergaul dengan orang-orang yang baik dan pintar seperti saya berada dengan Mbak Oki, Mbak Vera. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang saya dapatkan selama berbulan-bulan ini ya. Mbak Vera, silahkan. Nah, satu hal saja Mbak Maudi, sebelum mampu berdaya, cintailah dirimu. Hentikan aksi-aksi dari orang lain maupun diri sendiri yang menzolimi diri sendiri. Itulah saatnya untuk berkembang. Iya. Jadi awalnya untuk bisa keluar ke dalam dulu, cintai diri kita, jangan mau dihina, jangan mau diinjak-injak, nggak mau dipukul, nggak mau ditendang. Perempuan nggak boleh digituin, betul kan? Secara agama nggak boleh, secara psikologi nggak boleh gitu ya. Dan apa yang mau disampaikan secara pengalaman selama ini, betapa hancur hatinya melihat hal itu ya? Ya pokoknya jangan terus terpuruk, bangkit, berkarya. Baik. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Desi, Ibu Mima, terima kasih. Semoga bisa mengambil keputusan ke depan. Mbak Vera, Mbak Oki, ibu-ibu semua terima kasih. Kami senang sekali atas respon yang sudah diberikan kepada curahan hati perempuan. Kami mendapatkan begitu banyak respon yang positif dan semoga apa yang kami lakukan di sini bisa membantu kita semua. Dan ini adalah episode kami sebelum kami bertemu lagi di curahan hati perempuan bulan depan setelah Lebaran ya. Jadi disimpan kangennya, disimpan seru-seruannya. Kita akan bertemu lagi bulan depan. Dan akhir kata kami semua pamit dari hadapan Anda. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya.